Mana filenya? Oh ini PDF. Oke, recording on. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai tugas project sebelum UAS. Project ini khususnya untuk project individu ya, yang dikerjakan oleh masing-masing kita. Kita melanjutkan pembahasan untuk IT Project Management pada ke-11 ataupun materi di yang ke-10, yaitu mengenai knowledge area selanjutnya yang berhubungan dengan Project Communication Management. Jadi untuk diketahui, dari sejak berlangsungnya awal dari inisiasi sampai dengan closing, salah satu fungsi ataupun peranan dari project communication itu hampir berperan lebih dari 80% berlangsungnya dari seluruh alur project itu dengan menggunakan komunikasi gitu. Jadi apalah arti teknikal ataupun teknis jika tidak dikomunikasikan berarti itu tidak bisa terdeliver dengan baik begitu. Makanya untuk di beberapa kesempatan biasa kita temukan bahwa communication itu menempati peranan tertinggi di antara knowledge area yang lain. Karena bisa dibilang ini adalah darahnya gitu atau bloodnya ataupun backbone utamanya dari sebuah project, yaitu dengan komunikasi. Ya, pembahasan kita kali ini ada dua, itu key concept dan proses seperti biasa. Next. Untuk key concept selanjutnya, bagaimana two parts to successful communications, dua bagian untuk menjadikan komunikasi yang sukses. Di antaranya adalah yang pertama ini communication strategi. Jadi strategi kita berkomunikasi di dalam sebuah lingkup dari project management, yaitu berdasarkan dari both the needs. Jadi kebutuhan antara kedua pihak, baik dari kita sendiri sebagai project management dengan para stakeholder. Stakeholder itu berarti adalah sebagai entitas, orang ataupun organisasi di luar project tim kita, namun berhubungan dengan project goal ataupun project manajemen ini yang sedang dikerjakan gitu. Dan communication management adalah untuk memastikan jadi setiap pesan-pesan itu dikomunikasikan dengan baik, ya. Terus yang kedua adalah right and correct message. Jadi message yang betul dan message yang benar dikomunikasikan dari seluruh alur proses dari project. Itu dia. Yang pertama communication strategi, yang kedua the right and correct message. Terus key konsep selanjutnya itu 5C of written communications. Jadi istilahnya singkatan dari 5C tentang komunikasi yang secara tertulis, ya. Adalah komunikasi itu yang pertama correct, berarti betul, konsis berarti meyakinkan, clear berarti itu jelas gitu, koheren berarti itu bisa dibilang koheren itu meyakinkan atau memastikan itu jadi tidak ada keraguan gitu. Terus yang selanjutnya itu kontrol. Oke, ya koheren itu masuk akal, bisa dibilang logical. Ini hubungannya sama logical thinking ataupun yang berhubungan dengan alasan. Masuk akal dan dapat dipahami istilahnya, koheren. Oke, selanjutnya untuk trend dan emerging dari practice. Yang pertama inklusi dari stakeholder, diantaranya ada project review dan project meeting. Jadi ini keduanya itu, setiap project itu pasti ada review atau evaluasi, dan di setiap project juga sudah pasti ada meeting, baik dilakukan secara offline, onsite maupun secara virtual. Terus yang selanjutnya adalah menggunakan social computing, dalam artian ada kalanya project ini menggunakan tools-tools yang berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Sudah banyak tools saat ini yang
saling berinteraksi seperti sosial media, contohnya ada di Trello, ada di Slack gitu. Itu saling kayak macam kita berkomentar, tapi yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun project. Lalu multi-page approach to communication. Jadi hubungannya dengan multi-page ini memastikan bahwa setiap komunikasi ini bisa dipahami dari berbagai sisi gitu. Coba kita lihat multi-page. Ya, multi-page itu beraneka segi. Jadi harus dipahami dari berbagai sisi. Dari berbagai sudut pandang singkatnya. Terus untuk tailoring konsiderasinya, itu yang pertama ada stakeholder, ya, yang tadi sudah dibahas. Stakeholder adalah suatu individu atau organisasi ataupun unit di luar dari project team, tapi dia berhubungan dan memiliki kepentingan terhadap apa yang sedang kita kerjakan di dalam project tersebut. Baik itu goalnya akan berdampak dengan organisasi mereka, ataupun outputnya baik secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun bahkan dia adalah salah satu misalnya pemegang dana atau sponsor dari project itu. Dia juga bisa dibilang stakeholder. Lalu selanjutnya adalah physical locations, itu lokasi secara fisik. Selanjutnya ada teknologi communications. Sekarang kan sudah banyak, ada WhatsApp, kalau kita meeting saat ini menggunakan Google Meet, lalu ada misalnya Teams, ada Zoom. Itu sebagai banyak sekali communication teknologi saat ini. Lalu bahasa yang digunakan. Untuk project manajemen yang dilaksanakan dari lintas organisasi atau bahkan lintas negara, common practice-nya adalah menggunakan formal English, ya, menggunakan formal bahasa Inggris. Namun untuk di domestik, misalnya di Indonesia, kita bisa menggunakan tetap sama formatnya formal tapi bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah knowledge management. Jadi pengetahuan tentang hal yang berhubungan dengan project itu juga diperlukan sebagai consider ataupun pertimbangan dari project communication ini. Untuk selanjutnya adalah konsiderasi atau pertimbangan dengan hubungannya, yaitu agile atau adaptive environment. Jadi bisa dibilang suatu project di agile environment memiliki dan memerlukan komunikasi yang evolving, itu melibatkan secara detail dan frequent, terus-menerus dan cepat gitu. Ini yang quickly. Dan setiap dari posting project artifact itu sebagai project informasi yang menjadi peranan penting ataupun milestone dari project itu. Contohnya kayak produk backlog gitu. Terus project charter itu juga sama istilah dengan project artifact. Yang disampaikan secara transparan, transparan passion itu secara transparan, terbuka untuk mempromosikan komunikasi. Jadi promote communication itu berarti komunikasi yang terbuka satu sama lain kepada semua orang. Jadi well acknowledged oleh semua orang, well info, baik itu ke manajemen maupun dari stakeholder gitu. Kalau di Agile itu concernnya seperti itu, yaitu secara transparan, secara frequent dan cepat. Nah, untuk selanjutnya di Project Communications Management proses, dia berada hanya di area planning, yaitu Plan Communication Management, ada di area executing, ada di Manage Communications, ada di monitoring dan controlling process group, yaitu monitor. Jadi kurang lebih, walaupun dia memegang peranan hampir 90%, tapi secara bakunya, itu dia hanya ada di planning, executing, dan monitoring. Tentunya kalau di initiating, walaupun dia memang perlu komunikasi, tapi bisa dibilang komunikasi yang tidak termanage dalam hal project communications.
tetap ini komunikasi juga ada. Di sini juga pada saat closing juga ada komunikasi, tapi komunikasi yang tidak di-manage atau dibakukan ke dalam sebagai activity proses yang secara formal. Karena yang secara formalnya ada di planning, yaitu plan communications, di executing yaitu di manage, ingat manage ya kalau di executing. Monitoring berarti monitor communication, jadi plan, manage, dan monitor. Next, yang pertama ada di plan communications management. Secara purpose itu tujuan. Jadi untuk plan communications management, yaitu sebagai proses untuk mendefine itu menjelaskan bagaimana proyek informasi ini agar bisa di-retrieve. Retrieve itu bisa diulang kembali, dicari kembali, walaupun informasinya itu sudah tersimpan, apakah bisa diolah kembali gitu, retrieve istilahnya. Untuk di-maintain itu berarti dikelola, didistribusikan, lalu di-store itu bisa dibilang disimpan kembali, dan di-dispose itu berarti dibuang informasinya. Jika informasi itu sudah tidak relevan lagi tentunya. Dan proses ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana memaksimalkan komunikasi itu secara efisien dan efektif dari komunikasi yang ada di dalam sebuah proyek. Benefitnya atau manfaatnya adalah untuk enable itu hanya istilah dalam artian mengadakan sebuah dokumentasi yang berhubungan ataupun approach atau pendekatan agar secara efektif dan efisien untuk semua stakeholdernya dan merepresentingkan, menampilkan informasi yang relevan di waktu yang baik, timely manner. Kapannya? Ya secara periodik selama proyek itu diperlukan. Jadi untuk plan communication dalam artian ini plan communication yang berarti ada di area planning. Plan communication management juga ada input, tools, teknik, dan outputnya. Di antaranya dia memerlukan project charter, project management plan, project dokumen. Ini ada IF yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Ada OPA juga. OPA berisi prosedur gitu, aturan, rule, dan lain-lain. Tools dan tekniknya itu ada banyak, diantaranya ada expert judgment, communications, requirement analysis, sampai data representation, dan tentunya meeting. Adapun outputnya ada kurang lebih ada beberapa hanya tambahan, diantaranya communication management plan, project management plan update, dan project document update. Next. Nah, ini plan communication management. Secara teknologi, fasilitas atau tools yang digunakan untuk komunikasi diantaranya face to face atau onsite, langsung nih meeting gitu. Secara menggunakan telepon, email, text message itu SMS, Skype atau video conference. Sekarang misalnya sudah banyak pakai Google Meet, pakai Zoom, pakai Microsoft Teams. Ada blog ini seperti website gitu, cerita atau artikel, letter, surat, dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling sering banyak di soal-soal yang berhubungan dengan project communications management, diantaranya menghitung communication channel. Dan total number communication yang available di sebuah project bisa dihitung dengan rumus ini. N dikali N min 1 dibagi 2. Ya. N itu misalnya 4 dan communication channel-nya ada 6. N itu misalnya di sini project team, ada project manager, misalnya terus ada functional manager. Ini anggota tim 1, ini anggota tim 2 gitu. Nah, dari 4 orang ini, 4 orang PIC di dalam project management, ini kan ada 4 N-nya. Berapa communication channel yang bisa terhubung? Rumusnya 4 dikali 4 kurangi 1 dibagi 2 gitu. 4 kurangi 1 berarti 3. 3 kali 4 12 bagi 2 6. 6 itu dihitung dari mana? Kalau digambarkan 1 2 3 4 5 6 begitu.
caranya. Jelas nggak? Halo? Mas Jelas, Nurholid, Mas Yadi? jelas Pak. Mudah kan rumusnya? Iya jelas Pak, jelas. Suara apa itu? Next kita ya. Untuk communication model, selanjutnya ada menggunakan fasilitas communication di dalam project dan bisa menampilkan berbagai variasi project ke project selanjutnya. Yang pertama itu ini misalnya dari pengirim, misalnya dari Mas Mulyadi mau ngirim ke Nurholid nih. Itu ternyata dalam project itu secara teknologi ada encoder, ada sender dan decoder. Jadi dikirimkan pesan itu ditransmit lalu sampai ke Mas misalnya Mas Nurholid. Nah, feedbacknya dikembalikan lagi, feedback message-nya di replay dari Mas Nurholid dikirim ke Mas Yadi lagi gitu. Nah, kalau di tengahnya ini medium itu perantara, bisa perantara menggunakan kabel kalau telepon, atau menggunakan wireless, atau menggunakan udara, elektromagnetik, dan lain-lain. Noise itu berarti kalau ada gangguan, ada getaran. Misalnya kalau kita tadi pada saat cek sound kita awal pertama nih video conference, cek gitu ada suara kresek-kresek, nah itu bagian dari yang namanya noise di dalam komunikasi gitu. Istilahnya ada insert tambahan yang mengganggu sinyal sehingga sinyalnya tidak berkualitas lagi seperti pada saat si penerima. Jadi pada saat si pengirim gitu. Menerimanya berisik gitu, tidak sejernih si pengirim gitu suaranya. Oke, yang selanjutnya plan communication management selanjutnya ada metodenya. Yang pertama ada interactive communication. Kalau interactive komunikasi berarti komunikasi yang dua arah, tidak hanya satu arah ya. Jadi misalnya video conference termasuk tadi saya menampilkan rumus, saya tanya jelas nggak? Nah itu bagian dari interactive communications. Kalau yang kedua adalah push communications. Push communication ini lebih ke dari one to many. Jadi informasi yang dikirim ke spesifik resipien gitu. Spesifik resipien itu spesifik penerima. Misalnya pada saat ada tugasnya untuk mata kuliah ini hanya dikirim ke spesifik yang nilai UTS-nya di bawah misalnya 60 untuk sebagai bagian dari perbaikan nilai. Nah, berarti saya menggunakan push communications, baik itu berupa letter, memo, email, ataupun di learning. Gitu. Dikirim ke teman ini yang khusus ngerjain yang nilainya di bawah 60, misalkan gitu. Kalau full communications, ini akan berguna untuk yang audiensnya banyak. Contohnya, project tim kita anggotanya ada lebih dari 10 orang atau bahkan misalnya sampai 100 orang di berbagai negara atau di berbagai provinsi. Nah, ini kita menggunakan teknik full communications. Contohnya kita bisa membangun intranet, bisa e-learning, bisa blog, bisa video announcement, bisa lesson learn database gitu. Ini hanya technical saja, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi membuat pengumumannya satu, tapi bisa diakses atau dilihat atau dibaca oleh semua orang. Itu full communications. Untuk selanjutnya, communication management plan ini kita juga harus terdiri untuk dokumen-dokumennya. Itu terdiri what, who, when, dan how untuk mengkomunikasikan project informasi itu. Contohnya project status, project review, budget status, design review, development status. Kapannya, bi-weekly, monthly, weekly, any change on design, weekly. How-nya menggunakan email, meeting, email, meeting, email, meeting. Who-nya itu misalnya project manager, ini project manager, asisten project manager, dan lain sebagainya. Nah ini cara mengirim, cara ininya. Kalau yang ada checklist itu yang berhubungan dia di aktif bagaimana komunikasinya gitu. Kalau project sponsor berarti yang dikirim oleh project manager bagaimana komunikasinya menggunakan email secara bi-weekly gitu.
Terus untuk misalnya development status, berarti hanya khusus dikerjakan komunikasi antar project team saja dengan project manager. Begitu cara bacanya. Next, kita bahas yaitu manage communications. Mana slide-nya? Oke. Untuk manage communications, masih jelas suaranya? Halo? Masih, Pak. Nah, manage communication ini yang di tengah-tengah nih dieksekusi. Nah, kalau ini lebih ke ya proses mengeksekusi dari komunikasi-komunikasi yang sudah di planning sebelumnya. Di antaranya mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi, gathering, istilahnya gathering itu mengumpulkan, ataupun meretrieve itu merecall itu dari yang sudah kita kumpulin disebutkan ulang. Distribusi, store, menyimpan, ataupun secara ultimate didispose itu ya, informasi project itu yang sudah tidak diperlukan. Dan ini benefitnya untuk memastikan secara efisien dan efektif gitu ya. When-nya itu selama project itu berlangsung. Tools dan tekniknya, ini ITTO-nya ada Project Management Plan, Project Document, ini ada IF dan OPA, ini standar seperti biasa. Tools dan tekniknya juga ini ada, semua yang berhubungan dengan communication, termasuk dari teknologi, metode, dari skill, gitu, dari PMIS, sampai dengan interpersonal juga ini penting, ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu agar bisa dipahami oleh orang, gitu, secara lebih sederhana. Lalu meeting, gitu, kita juga perlu tentunya salah satu teknik untuk komunikasi agar orang tuh mengerti apa yang kita inginkan atau sampaikan ya salah satunya dengan meeting. Output diantaranya ada project communications, project management plan, project dokumen, ini banyak nih, risk register yang berhubungan dengan resiko. Lalu ada OPA, berarti ada organizational process assetnya yang berubah atau harus diupdate. Untuk manage communication selanjutnya itu ada project report ya. Jadi project report itu berisi project performance informations yang di-collect ataupun dikumpulkan dan didistribusikan ke stakeholder, di mana itu berisi dari berbagai macam tipe yang berbeda dari project report, diantaranya ada status, ada progress, ada trend report, jadi trennya itu sekarang paling banyak di apanya yang sedang dikerjakan. Forecasting report itu report untuk estimasi setelah project ini dikerjakan, apa yang akan terjadi dampaknya, munculnya, impact-nya gitu seperti apa. Varian report ini varian-varian yang berhubungan dengan project, bisa diantaranya varian cost, varian yang berhubungan dengan output, varian impact gitu. Yang selanjutnya nih earned value report, ini biasanya berhubungan dengan manfaat apa ataupun output apa, outcome apa dari project itu. Itu dibuat dalam report. Lalu selanjutnya ada lesson learn documentations. Lesson learn itu dokumentasi terhadap project ini agar pada saat next mengerjakan project itu jadi bisa menjadi bahan pelajaran bagi project manager selanjutnya. Yang harus bisa dilakukan apa saja do-nya ataupun don'ts-nya, yang tidak boleh dikerjakan apa saja. Itu dimasukkan di dalam lesson learn. Yang terakhir adalah proses ini nih, monitor communication. Dari namanya saja, ini hanya tidak kontrol ya. Yang namanya komunikasi lebih ke monitor saja. Karena pada intinya, si komunikasi itu memang semua flow-nya itu secara dinamik. Yang bisa kita lakukan adalah memonitor sebaik mungkin. Di tujuannya adalah ya ini, untuk memonitor si project communication dan memastikan informasi itu yang diperlukan project stakeholder itu are being met. Jadi sesuai dengan yang diharapkan. Benefitnya, optimal informasi yang flow prosesnya
didefinisikan secara communication management plan dan stakeholder kepada semua stakeholdernya. Kapannya? Ya seperti biasa selama proyek itu berlangsung. Terus ini adalah ITTO-nya. Inputnya ada project management plan, project document, work performance data, tools dan tekniknya ada expert judgment, ini tambahan untuk monitor karena ini ada bagian dari expert judgment itu kayak konsultan, kita minta feedback ke mereka, ini baiknya seperti apa untuk monitor komunikasi agar lebih efektif dan efisien gitu. Terus ada interpersonal team skill menggunakan observasi atau conversations, ngobrol, dan meetings tentunya. Outputnya ada banyak sekali nih, ada work performance information, change request, project plan update, dan project document update. Untuk monitor komunikasi ada beberapa dokumen, diantaranya change request. Change request adalah adjustment ataupun perubahan dari setiap yang diperlukan, required secara intervensi dari setiap project team atau project stakeholder yang is being raised itu yang dimunculkan dari setiap change request itu karena memang berhubungan dengan project itu, apakah projectnya itu agar sesuai dengan ekspektasi dari stakeholder ataupun yang berhubungan dengan project management tersebut. Dan setiap change request itu biasanya harus melalui namanya change control prosedur ataupun change control proses sebelum dieksekusi. Dan di change control proses biasanya tidak hanya ditentukan oleh project manager saja, tapi project manager juga harus feedback dengan semua yang berhubungan dengan project, diantaranya project team, project stakeholder itu sendiri yang dia raise ataupun mengeluarkan statement untuk change request, dan termasuk juga project sponsor jika diperlukan gitu. Karena project sponsor tentunya dia yang memang perpanjangan tangan dari manajemen dan dia memiliki budget untuk si project itu. Selanjutnya project manager ini ya will not be able to control. Jadi tidak harus selalu selamanya dia bisa untuk mengkontrol semua komunikasi di dalam proyeknya dan selama berlangsung itu proyek. Dan selama itu pula dia hanya bisa memonitor untuk memastikan tidak ada perubahan yang tidak diperlukan, unnecessary changes, seperti miskomunikasi dan direction yang tidak unclear. Jadi agar semua direction itu clear gitu. Dan itu fungsinya dari project manager. Jadi tidak bisa mengkontrol semuanya, tapi fungsinya project manager di dalam communication ini hanya lebih itu untuk memastikan tidak adanya perubahan-perubahan yang tidak diperlukan, tidak adanya miskomunikasi, dan direction ataupun instruksi yang tidak jelas. Jadi itu saja fungsinya dari project manajernya. Terus about 90% dari project manager waktunya adalah dihabiskan dengan communication ini atau berkomunikasi. Oke, itu untuk bahasan kali ini. Recording saya off dulu.